knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, guide you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Sela dan Kak
Ria. Oke, kakak mau dengar suara adik-adik dulu, kakak mau nanya kabar adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Oke, Kak Sela juga mau mengingatkan untuk jangan lupa absen ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa. Adik-adik siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan telah memberkati kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan beribadah Tuhan. Tuhan berkati ya ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
siapa? Bagi diriku. Yeay! Adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian. Allahku yang setia, adik-adik boleh duduk semuanya, boleh siapkan hati dan pikirannya, kita mau menyembah Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, Kau pimpin langkahku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, Kau pimpin jalanku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Mari kami pujikan Kau yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Raja. Haleluya. Terima Jesus. Kau baik Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami naikkan Engkau, sebab Kau yang baik Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat segala berkat Tuhan. Tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tadi sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan fokus kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Lewi Kids. Wah, senang sekali Kak Ulan ketemu lagi Lewi Kids hari ini. Hari ini Kak Ulan mau ajak nih Lewi Kids untuk duduk manis. Sungguh-sungguh kita akan melihat sebuah video. Berikut videonya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu."
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, Lewi Kids sudah lihat kan videonya tentang siapa? Ya, betul sekali. Tentang Yunus dan ikan besar. Yunus disuruh Tuhan Allah untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan rencana keselamatan. Tapi Yunus yang sering sekali mendengar kalau orang-orang Niniwe itu jahat-jahat. Orang-orang Niniwe itu tidak baik-baik. Sampai Yunus tidak fokus lagi untuk pergi ke Niniwe. Dia lebih memilih pergi ke tempat yang lain. Sampai-sampai Yunus mengalami sesuatu yang besar ya. Dia harus mengalami diam di perut ikan besar adik-adik. Wah adik-adik, Yunus menyesal nggak? Ya, Yunus menyesal. Selama di dalam perut ikan besar itu, Yunus menyesal.
Dan Yunus berjanji dia mau fokus pada rencana keselamatan Tuhan. Yunus ketika akhirnya ikan besar itu melemparkan Yunus keluar, Yunus pergi ke Niniwe. Dan ketika dia sampai di Niniwe dan menyampaikan rencana keselamatan Tuhan, ternyata orang Niniwe yang Yunus dengar-dengar itu jahat, mereka mau bertobat. Wah, ternyata kita harus fokus ya untuk rencana keselamatan Tuhan. Adik-adik, Tuhan ingin sekali nih banyak orang yang diselamatkan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan rencana-rencana keselamatannya. Bisa melalui adik-adik yang kecil. Jangan karena adik-adik masih kecil, adik-adik pasti Tuhan tidak akan pilih saya. Jangan salah, Tuhan ingin sekali adik-adik walaupun masih kecil dipakai Tuhan untuk menyampaikan rencana keselamatannya. Adik-adik bisa menjadi saksi untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya kaulan? Aku kan masih kecil. Lakukan dengan fokus belajar. Fokus belajar sehingga adik-adik menjadi kepala dan banyak orang yang melihat, oh ternyata anak-anak yang ikut menyembah Tuhan Yesus itu jadi kepala bukan ekor. Lalu bagaimana lagi kaulan biar aku bisa menyampaikan rencana keselamatan Tuhan? Adik-adik bisa. Saat ini kan lagi pandemi, masih bisa. Kita bisa loh share link Cool Zoom. Kita bisa juga share link ibadah kita. Sehingga gak cuma kita-kita saja yang diberkati, sekitar kita juga diberkati. Ayo kita mulai belajar fokus ya untuk rencana keselamatan Tuhan. Ayat hafalan bulan Oktober. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik, waktunya aktivitas. Oke, sekarang kalian ingin mengajak adik-adik membuat kartu ucapan. Yang pertama, siapkan kertas karton, kertas origami, lem, dan gunting. Oke, yang pertama-tama kita siapkan kertas karton yang ukurannya segini gini, yang 20 kali 10. Yang kedua, itu kita siapkan 30 kali 20. Oke, kita gunting. Habis gunting seperti ini ya, berbentuknya jadi seperti ini. Nah, habis itu kita buat bentuk love. Oke, bentuk love sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Habis itu kita buat kertas kecil buat menampung itunya. Oke, terus kita susun love-nya.
Jadi deh seperti ini, adik-adik bisa ditambahkan kata-kata seperti ayat Alkitab atau untuk mama papa. Oke, ini seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa mencoba bersama mama, papa, atau kakak di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya Lewi Kids News. News yang pertama, adik-adik, sekarang ada absensi. Adik-adik, silakan isi absensi di description box di bawah ini ya linknya. News yang kedua, ayo dong adik-adik, kita gabung sama-sama di Cool Kids. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Berikut adalah Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, kita juga ada Menara Doa Anak. Yuk adik-adik sama-sama berdoa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu setiap minggu ketiga. Siapa nih adik-adik yang setia membaca firman Tuhan setiap hari? Kita gabung ya di grup BRF. Berikut adalah pembacaan untuk bulan Oktober. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dengan cara scan QR Code berikut ini. Sampai ketemu di Lewi Kids News minggu depan. Adik-adik, kalau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah melihat Tuhan tentang Yunus. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan pakai kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan, kami hanya ada di rumah. Tuhan, kami mau fokus untuk belajar sungguh-sungguh. Kami juga mau fokus untuk setia membaca Alkitab setiap hari. Tuhan, pakai kami Tuhan jadi garam dunia. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia kami akan pulih dari pandemi. Kami percaya Tuhan, Indonesia kami ada di hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Dari yang tertinggi Pak Presiden sampai pemimpin di daerah kami Tuhan. Dari daerah kami Pak RT Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Engkau taruh di hati mereka Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Opa Niko, Opa Totong, untuk Om Dharma. Tuhan Kau berkati Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mama papa kami perbuat, Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Jauh dari mara bahaya Tuhan. Jauh dari sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kami Tuhan. Engkau akan jadikan setiap kami anak-anak-Mu jadi kepala Tuhan. Di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Om Dharma. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang, sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah online service minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.